Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramzi Zainal, NIM 220404 502045, kelas A, angkatan 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling. Hubungan terapeutik. Pengertian hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik dalam konteks bimbingan dan konseling adalah hubungan profesional antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien memahami dan mengatasi masalah emosional, psikologis, atau perilaku yang dihadapinya. Hubungan ini dibangun berdasarkan rasa, percaya, empati, dan komunikasi yang terbuka sehingga klien merasa didukung dan dimengerti. Penampilan konselor. Yang pertama, penampilan konselor yang menarik bagi klien adalah konselor yang keadaan fisiknya menarik, wajah yang menarik, dan berat badan normal, dari mengeluarkan pakaian casual. Yang kedua, perilaku nonverbal konselor yang sering diteliti adalah ekspresi wajah, senyuman, tatapan mata, anggukan kepala, dan posisi badan. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial dengan prinsip halo effects. Artinya bahwa orang yang menarik secara fisik juga memiliki sejumlah karakteristik lain seperti kepribadian yang menyenangkan. Yang keempat, sumber-sumber diri dalam konselor yang memengaruhi dapat dipercaya oleh kliennya adalah keahlian, sifat dapat dipercaya, dan daya tarik. Perilaku verbal dan nonverbal konselor. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Perilaku verbal untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling yang harus dilakukan konselor, yaitu dengan cara yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek, misalnya oh, teruskan, lalu, bagaimana. Yang kedua, merefleksikan kata-kata lain tetapi makna sama. Jadi akhir-akhir ini kamu kurang tidur. Yang ketiga, pengarahan positif. Saya pikir gagasan kamu itu cukup membantu. Perilaku verbal dan nonverbal konselor. Jenis-jenis tingkah laku nonverbal konselor sebagai berikut. Yang pertama, responsif. A. Wajah ekspresif. B. Dengan senyuman. C. Disertai gerak-gerik. D. Badan condong ke depan. Yang kedua, tidak responsif. Wajah tidak ekspresif. B. Tanpa senyuman. C. Tanpa gerak-gerik. D. Badan condong ke belakang. Yang ketiga, bahasa.
Yang pertama itu bahasa profesional, yang kedua bahasa awam, yang keempat pakaian. Yang pertama pakaian formal dan yang kedua itu pakaian tidak formal. Perilaku verbal dan nonverbal klien. Perilaku verbal adalah perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan perilaku nonverbal adalah berupa penyakit nonverbal. Disebut juga bahasa tubuh. Perilaku verbal dan nonverbal klien. Yang pertama verbal, yang kedua senyum, ketiga kontak mata, keempat ekspresi wajah, yang kelima gerak-gerik tangan, yang keenam posisi duduk, yang ketujuh anggukan kepala, yang kedelapan telapak tangan, yang kesembilan rambut, 10 menangis, 11 pakaian. Keberhasilan konseling. Secara garis besar ada 3 faktor utama yang memengaruhi keberhasilan konseling, yaitu yang pertama faktor klien, yang kedua faktor konselor. Faktor metode atau pendekatan yang digunakan. Faktor lain yang juga dapat memengaruhi hasil konseling adalah tempat atau ruangan konseling, itulah tadi pengertian terapeutik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.